Sahabat, 4 Oktober tahun 2025, Elohim selalu menepati dan menggenapi janji-janjinya firman-Nya. Sekarang tiba waktunya, pulihkanlah namanya, Yahweh namanya, ku sujud hanya kepadanya. Sekarang tiba saatnya, ku tinggikan namanya, Yeshua HaMashiach, ku puji selamanya. Dialah Raja segala raja, kerajaannya kekal selamanya. Di bumi dan di surga selamanya, selamanya. Dialah Raja segala raja, kerajaannya kekal selamanya. Di bumi dan di surga selamanya, selamanya. Sekarang tiba waktunya, pulihkanlah namanya, Yahweh namanya, ku sujud hanya kepadanya. Sekarang tiba saatnya, ku tinggikan namanya, Yeshua HaMashiach, ku puji selamanya. Dialah Raja segala raja, kerajaannya kekal selamanya. Di bumi dan di surga selamanya, selamanya. Dialah Raja segala raja, kerajaannya kekal selamanya. Di bumi dan di surga selamanya, 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 selamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, berbicaralah kepada kami mempelai kudus-Mu Adonai Shemasiah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besen Adonai Shemasiah Wirakodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonai Shemasiah. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk mempelai kudus Shemasiah. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom bagi kita semua, mempelai Adonai Shemasiah yang hadir secara offline maupun juga secara online. Puji Bapak Yahweh, kita saat ini memasuki Sabat pertama di bulan Oktober. Waktu terus berjalan,
Kita kemarin sudah melalui hari raya yang ke-6, yaitu Yom Kippur, hari raya pendamaian atau hari raya penebusan. Dan kita besok tanggal 7 Oktober atau 15 Tisri, kita akan memasuki hari raya ke-7, yaitu hari raya Pondok Daun atau hari raya Sukkot. Artinya di tahun 2025 ini hari raya besar yang terakhir, yang ke-7, itu adalah hari raya Pondok Daun, yaitu kelahiran Adonai Yeshua HaMashiach. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi di hari raya ke-7 itu selama 7 hari nanti kita rayakan. Di hari raya Pondok Daun ya, Sukkot ya, itu ya Bapak Ibu, mempelai Yesus Masiah. Karena seperti yang kita bicarakan ya mengenai rapture ya. Jadi rapture itu terjadi di setiap penggenapan hari-hari raya besar maupun juga di setiap penggenapan Sabat. Artinya di hari raya besar kita tinggal menunggu 7 hari ke depan ya, mulai dari tanggal 7 sampai 13 Oktober. Itu penggenapannya ya. Nanti kita akan lihat kenapa ya kita berpatokan pada penggenapan ya. Kita akan dengar dulu ya visi misi pelayanan YH Ministry ya. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, kita memiliki visi siap masuk ke Samaim, siap masuk ke surga tanpa mengalami kematian. Itulah visi dari YH Ministry. Itu yang disebut dengan rapture. Artinya YH Ministry berdiri khusus untuk mempersiapkan mempelai kudusnya untuk di rapture, diangkat hidup-hidup ke Samaim. Makanya seperti yang pernah saya sampaikan ya di dalam khotbah tahun 2024, dikatakan YH Ministry itu berdiri hanya sekitar 2 tahun atau sampai rapture. Ya, kita tidak bicara puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, tidak ya. Artinya kedatangan Adonai Yeshua Mashiach sudah sangat-sangat dekat. Ya, kemarin kita juga sudah bahas mengenai waktu ya, waktu dunia ini ya, waktu yang sebenarnya. Kita sudah memasuki tahun 5996. Ya, saya tidak akan bahas secara detail lagi ya. Jadi waktu kita ini sudah di akhir hari ke-6. Tinggal 4 tahun lagi ya, dikurangi 3,5 tahun masa anti Hamasiah. Ya, jadi waktu-waktu ini sudah sangat dekat ya. Kalau orang tidak mengerti, berarti dia memang tidak tahu rapture itu ya. Artinya kalau orang tidak tahu berarti tidak mengerti bagaimana mempersiapkan diri. Ya, selalu saya berulang-ulang mengatakan ibarat kita mau ujian ya. Kita tahu jadwal ujian kita, tetapi kalau kita tidak mempersiapkan diri, pasti nilai kita jelek. Jangankan nilai jelek ya, mungkin kita juga bisa tidak naik kelas. Atau bahkan kalaupun naik kelas, mungkin kita biasa-biasa saja. Bicara rapture adalah bicara juara 1 atau paling tidak 3 besar. Itu rapture ya. Makanya beberapa sahabat yang lalu saya sampaikan ya, saya mendengar kesaksian penglihatan dari seluruh dunia ya,
yang mengatakan ketika bulan Juli itu dikatakan yang tertinggal 93%, bulan Agustus 95% tertinggal, bulan September kemarin 97%, dan ini Oktober kemarin saya mendengar 99% manusia tidak di rapture. Jadi ini bukan suatu kejadian yang biasa ya. Makanya saya selalu mengatakan rapture ini adalah peristiwa terbesar dalam sejarah manusia di dunia maupun juga dalam sejarah Samain. Karena ini satu kali terjadi untuk selama-lamanya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, rapture ini adalah khusus untuk mempelai kudusnya Adonai Yeshua HaMashiach, karena kita nanti tidak akan mengalami yang namanya kesusahan besar ya. Jadi rapture dulu baru kesusahan besar, jangan dibalik ya. Sebagaimana banyak orang di luar sana mengatakan, wah Pak, kita diuji dulu. Benar nggak engkau sungguh-sungguh mengikuti Adonisua? Jadi diuji, ibarat katanya produk, harus dibanting-banting dulu produknya. Kalau kuat berarti produknya berkualitas. Kalau tidak, ya produknya tidak berkualitas. Tidak seperti itu ya. Jadi manusia di rapture tidak harus memasuki masa kesusahan besar. Karena sebagaimana yang saya sampaikan, masa kesusahan besar yang akan kita alami, yang dialami manusia, itu sangat-sangat mengerikan ya. Bukan seperti kemarin ya, seolah-olah kemarin itu merupakan masa kesusahan besar. Tidak ya. Sebagaimana yang saya sampaikan, masa kesusahan besar yang akan terjadi nanti lebih mengerikan dari yang namanya air bah, lebih mengerikan dari yang namanya Sodom dan Gomora, lebih mengerikan dari yang namanya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, atau bahkan juga dari virus Black Death abad ke-13 yang menelan sampai 100 juta orang meninggal di seluruh dunia. Demikian juga dengan virus cacar, ya itu juga 100 juta, hampir 100 juta. Dan masa air bah itu 1,5 miliar manusia mati di seluruh dunia. Dan ini lebih besar daripada itu ya. Sepertiga manusia akan mati, kurang lebih 3 miliar manusia akan mengalami kematian di masa kesusahan besar nanti. Ya, dan dikatakan juga ya, kalau kita baca ya, jadi masa kesusahan besar ini akan terjadi mulai dari yang namanya masa anti Hamasya sampai masa cawan murka Elohim yang ke-7. Jadi bisa dibayangkan ya, sudah 3 miliar manusia mati, semua tanaman pohon-pohon di seluruh dunia mati, semua ikan-ikan di laut mati. Ya, jadi artinya apa? Sangat-sangat mengerikan ya. Seluruh bangunan nanti akan hancur karena nanti juga akan memasuki yang namanya perang besar, perang dunia ketiga. Ada firmannya? Ada. Ya, kemarin saya sudah sampaikan ya mengenai masa kesusahan besar, itu jelas ada firmannya ya. Mereka menggunakan kuda-kuda yang bermulut singa, mengeluarkan asap, api, dan belerang. Itu bicara kendaraan tempur ya. Mengeluarkan asap, api, dan belerang bicara itu senjata nuklir. Kenapa? Karena ada belerang di sana ya. Kalau kita baca peperangan-peperangan zaman dulu, itu tidak ada sampai ada belerang ya. Paling hanya api. Api yang menghanguskan ya, cuma itu. Tetapi di zaman akhir, itu ada yang namanya belerang, berarti bicara radiasi, radiasi kimia. Itu nanti akan terjadi di seluruh dunia. Dan nanti orang memakai tanda ya, artinya begini,
Kalau kemarin ya, kalau yang katanya mereka bilang tanda ya, kemarin tuh kalaupun menolak tanda, kita masih bisa makan ya, masih bisa makan di warteg, masih bisa makan di mana-mana, atau bahkan kita bisa makan dari hasil kebun kita. Kalau nanti ya, yang namanya tempat membeli makanan, menjual makanan, itu hanya satu tempat untuk satu kota. Karena apa? Karena semuanya hancur nanti. Ya, ini yang harus kita pahami ya, di masa kesusahan besar semuanya akan hancur. Tidak main-main ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya supermarket yang saat ini kita kapan saja di sebelah rumah kita ada supermarket, kita bisa beli belanja, itu enak, masih enak. Kalau nanti tidak ada lagi. Ya, kalau kita perhatikan ya, seperti di Gaza ya, itu nanti akan ada yang namanya anti Hamasnya, itu membuat satu tempat khusus untuk menjual dan membeli, terutama untuk makanan ya. Dan nanti orang yang bisa makan itu hanya diberi tanda, yaitu tanda binatang ya. Jadi nanti katanya ya, ini ada penglihatan juga ya. Kenapa saya selalu menjelaskan ya, atau menyampaikan penglihatan ya. Penglihatan itu bisa kita uji ya, dan itu ada daftar Elohimnya, ada firmannya, jadi bukan main-main ya. Jadi dalam penglihatan itu dikatakan di mana orang-orang nanti akan kelaparan ya. Coba kita camkan dulu dalam pikiran kita ya, kita makan biasa 3 kali sehari, atau taruhlah 1 kali 1 hari, nanti kita tidak bisa makan sama sekali ya. Dan nanti ada tempat yang bisa kita beli makanan, tetapi itu tempat itu khusus dibuat oleh anti Hamasya. Jadi dikatakan di situ, karena orang tidak sanggup ya menahan lapar, akhirnya mereka bersedia diberi tanda ya. Ini selama ini cara berpikir kita, cara pengertian kita mungkin tidak sampai ke situ ya. Kita berpikir sekarang ini misalnya gini, kita kondisinya enak sekarang ya, punya uang ya, punya makanan di kulkas ya, punya kebun ya, punya di sebelah rumah kita ada warung, ada supermarket, kapan saja kita bisa beli makanan tanpa harus ada tanda. Nanti tidak bisa seperti itu. Nanti kita akan, manusia ini nanti akan kelaparan, dan dia tidak bisa beli makanan apapun, tidak bisa. Mau makan apapun tidak bisa. Makanya tadi saya sampaikan, yang namanya tanaman, pohon-pohonan itu akan mati. Semua akan mati ya. Dan tidak ada yang bisa dimakan. Jadi anti Hamasya membuat nanti suatu tempat khusus untuk membeli, menjual makanan. Dan itu harus ada tanda. Makanya orang manusia-manusia ini karena tidak tahan lapar, akhirnya mereka menerima tanda tersebut dengan mengatakan, tidak apa-apa kok, ini biasa kok. Nah, mereka akan istilahnya menganggap itu hal yang biasa ya, padahal itulah tanda tadi ya. Jadi yang memiliki tanda tadi bisa menjual dan membeli. Kalau tidak memiliki tanda nanti ya, itulah orang itu kelaparan dan menderita. Kalau langsung mati masih enak ya. Ini mungkin berhari-hari sampai mungkin seperti tulang kulitnya ya. Kalau dulu pernah lihat ya, kelaparan di Afrika ya, pernah kita nonton ya, itu orang sampai kelihatan tulangnya, sampai dibilang seperti tengkorak berjalan. Nanti akan seperti itu ya, kalau orang menahan kelaparan. Ya bisa dibayangkan ya, mereka tidak akan langsung mati, tidak, butuh waktu. Itulah namanya kesengsaraan, kesusahan besar ya. Itu ya Bapak Ibu ya, jadi supaya kita mengerti ya. Jadi jangan dibalik ya, bukan kesusahan dulu baru rapture, tidak, tetapi rapture dulu baru yang namanya kesusahan besar ya.
Makanya saya pernah bilang nanti di masa kesusahan besar 80% dunia ini akan hancur karena akan saling membunuh, saling menghancurkan dengan senjata mematikan, yaitu senjata nuklir. Dan ini juga saya dengar berita Donald Trump sedang mempersiapkan perang besar seluruh dunia. Ya, bayangkan itu, dia sudah mempersiapkan perang besar. Artinya apa? Artinya rapture akan segera terjadi. Seperti tadi saya sampaikan, di akhir tahun ini, ya, di hari-hari terakhir tahun ini hanya tinggal satu hari raya besar, disitulah penggenapan akan terjadi. Jikalau itu belum terjadi juga, berarti ada yang namanya penggenapan hari Sabat. Ya, rapture bisa terjadi di setiap Sabat. Kalau nanti penggenapan hari raya besar ini belum terjadi, ya, itu ya Bapak Ibu mempelai Indonesia Mesian maupun mendengarkannya supaya kita memahami. Dan satu hal juga yang harus kita pahami, seperti tadi saya bilang, sekalipun kita tahu rapture itu kapan terjadi, belum tentu kita di rapture, manusia itu di rapture, belum tentu. Karena apa? Karena tidak tahu bagaimana mempersiapkan diri, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Makanya kenapa pelayanan kita ini khusus untuk rapture. Karena memang itu harus dipersiapkan. Dan itu ada yang namanya otoritas. Itu ada yang namanya karunia. Ya, tidak sembarangan ya. Salah satunya itulah yang selalu saya sampaikan ya, melalui nama yang benar dan kudus. Makanya Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh karena nama tersebut manusia diselamatkan. Ya, bicara tidak ada nama lain itu bukan bicara terjemahan, tidak ada nama terjemahan. Saya sampaikan, tidak ada nama terjemahan. Nama cuma satu. Malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan memberikan nama dia Yesua, bukan nama lain. Nama lain itu bukan berasal dari surga. Tetapi meskipun begitu, Adonisua masih mengampuni selama engkau masih buta. Paham ya? Markus 3 ayat 28, saya dulu tidak mengerti arti dari menghujat anak manusia sebanyak-banyaknya masih diampuni. Saya tidak pernah mendengar orang menghujat nama Yesua atau nama yang lain ya. Waktu itu saya tidak mengerti. Tidak pernah ada orang mengatakan, Tuhan engkau kurang ajar. Tidak ada. Orang sakit jiwa sekalipun tidak berani ngomong begitu. Tetapi kenapa kitab suci mengatakan menghujat anak manusia sebanyak-banyaknya masih diampuni? Yohanes 9 ayat 41, jikalau matamu buta, maka dosa itu tidak ada padamu. Tetapi jikalau kamu mengatakan kau melihat, maka dosa itu tetap ada padamu. Ya, ini harus kita pahami ya. Jadi kalau kita masih buta, masih diampuni, selama engkau memang benar-benar tidak tahu nama yang benar dan kudus. Tetapi kalau kau sudah tahu dan sengaja memanggil nama yang lain selain Yahweh Yesua, engkau dikategorikan bisa menghujat. Ya, begitu juga yang memanggil nama Yahweh Yesua Ruach Kodes tidak mengakui penggenapannya, itu bisa dikategorikan juga menghujat. Ya, mungkin sampai depan ya, kalau memang kita masih bersama ya, sebelum rapture, saya akan menyampaikan yang namanya nubuatan palsu ya, supaya kita mengerti apa arti nubuatan palsu. Ya, banyak sekarang di mana-mana ya mengatakan itu nubuatan palsu mengenai rapture. Hati-hati ya. Sama dengan seperti yang saya sampaikan, jikalau kita mengatakan minum susu coklat itu mengubah DNA, itu sama dengan menghujat Bapak Yahweh.
Ya, begitu juga kalau kita mengatakan nubuatan palsu untuk sesuatu yang jelas ya. Saya tidak jelaskan dulu di sini ya, nanti terlalu panjang ya. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi itu ya visi kita. Kita memiliki pelayanan kantor pusat di Samain, Yerusalem Baru, karena dari sanalah pelayanan kita berasal, dan kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat, yaitu YYH Yahweh Yeshua Hamashiach Ruach Kodes Ehad, karena inilah Gembala Agung kita. Dia punya otoritas atas segala-galanya, dan dialah yang akan mengangkat kita hidup-hidup. Ya, jadi YYH Ministry memiliki misi siap untuk di rapture, siap untuk masuk ke Samain, diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Itulah visi misi dari YYH Ministry. Kita akan masuk ke daftar Elohim. Judulnya ada Elohim selalu menepati dan menggenapi janji-janjinya atau firman-Nya. Kita baca dari Yesaya 55 ayat 8 sampai 11, Matius 5 ayat 17 sampai 18, Amos 3 ayat 7. Mempelai Indonesia Masia, kita bangkit berdiri. Kita baca dulu Yesaya 55 ayat 8 sampai 11. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, firman Yahweh. Sebab sebagaimana langit lebih tinggi daripada bumi, demikianlah jalan-jalanku lebih tinggi daripada jalan-jalanmu, dan rancangan-rancanganku daripada rancangan-rancanganmu. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan menggenapi apa yang aku perkenan, dan akan berhasil dalam apa yang aku perintahkan. Matius 5 ayat 17 sampai 18. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Taurat atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu iota atau satu kriai pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap, sampai segala sesuatu terjadi. Amos 3 ayat 7. Sebab Tuhan Yahweh tidak akan melakukan apapun, kecuali Dia telah menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya, para nabi. Haleluya, amin. Ya, silakan dulu mempelai Indonesia Masia. Ini ya tadi daftar Elohim. Sebenarnya banyak ya mengenai firman atau janji yang diucapkan oleh YYH ya, oleh Bapak Yahweh maupun Adonisua, dan juga melalui Roh Kudus ya. Artinya setiap janji firman itulah perkataan dari Bapak Yahweh, perkataan dari Adonisua maupun juga melalui Ruach Kodes. Ini yang tidak kita pahami ya. Jadi sampai sekarang pun Elohim itu, YYH itu selalu berfirman ya. Jadi jangan kita membatasi YYH itu berfirman 2000 tahun yang lalu, sekarang tidak pernah lagi berfirman. Itu salah besar ya. Karena sampai dengan detik ini pun YYH Elohim itu berfirman kepada setiap manusia. Cuma bedanya manusia-manusia ini banyak yang tidak menerima. Mereka menganggap itu mungkin halusinasi, itu mungkin mimpi dan sebagainya. Ya, sebagaimana yang kemarin fenomena mengenai rapture kita sudah baca ya, kita sudah dengar melalui media online. Ribuan orang diberi penglihatan yang sama, diberi mimpi yang sama, dan juga orang yang mengalami kematian dibawa ke Samain dan juga diberi penglihatan yang sama. Sudah meninggal ya, dibawa ke Samain ya. Ini mungkin sampai depan saya sampaikan mengenai apa arti nubuatan palsu ya, apa arti Yeshua palsu ya. Jadi hati-hati ya, kalau kita sudah mengklaim itu nubuatan palsu atau Yeshua palsu, itu berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Karena pemilik Samain itu adalah Yeshua asli. Tidak mungkin Yeshua palsu bisa ngaku-ngaku punya Samain dan mengatakan dia akan datang
Jadi seolah-olah itu Yesua palsu. Itu yang melihat bukan cuma satu orang, tetapi kalau saya perhatikan di media online, mereka menghina itu cuma satu orang. Ya, itu ada seseorang dari Afrika ya, kita mungkin tahu ya. Jadi mereka hanya menghina orang itu, padahal ribuan orang diberi penglihatan yang sama, ya, diberi nubuatan yang sama mengenai rapture, tapi dianggap itu berasal dari Yesua palsu. Yesua palsu tidak memiliki samain. Satan atau iblis atau fallen angel tidak memiliki samain. Hati-hati berbicara ya. Kalau orang sudah dibawa ke samain, padahal sudah mengalami kematian secara medis, berarti itu adalah Yesua asli. Ya, tidak ada Yesua palsu bisa membawa orang mati ke samain, bahkan menghidupkannya lagi, tidak ada. Itu bohong besar. Hati-hati berbicara ya, orang-orang di luar sana ya, siapapun kau, jangan main-main ya. Neraka itu ngeri. Tidak ada orang yang bisa selamat dari neraka, dari alam maut, apalagi lautan api. Ya, ini berbahaya ya. Jangan sembarangan mengucapkan kata-kata ya. Itu Satan katanya. Itu mati suri dari Satan. Tidak ada. Satan bisa membangkitkan orang mati. Tidak ada. Tidak ada Satan yang bisa membawa kesamaan. Tidak ada. Itu berbahaya ya. Jangan kita mengucapkan seperti itu ya. Itulah tadi yang saya sampaikan, sama dikategorikan dengan menghujat Roh Kudus. Kalau sudah menghujat Roh Kudus, sekalipun kau memanggil nama yang benar dan kudus, tetapi kalau kau sudah menghujat Roh Kudus, tidak ada pengampunan. Ya, meskipun orang kemarin diberitahu tanggal sekian, bulan sekian, Adonis akan datang, dan dia belum datang, itu artinya seperti yang sahabat kemarin mengenai 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Artinya apa? Mempelai prianya tertunda kedatangannya. Tetapi bukan berarti tertundanya bertahun-tahun lagi, tidak ya. Sangat dekat waktunya ya. Itu kita kemarin sudah bahas ya, mengenai 10 gadis, 5 bijak, 5 bodoh, di dalam menunggu mempelai pria yang kedatangannya tertunda. Ini harus kita pahami ya. Jadi berbahaya ya kalau kita mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Ini saya baca dulu rangkumannya ya. Daftar Elohim di atas dikatakan bahwa Yahweh atau Elohim itu selalu berfirman, berbicara dan menyampaikan janji-janjinya maupun rencananya kepada manusia di segala zaman. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Elohim sudah merancangkan segala sesuatu supaya manusia itu diselamatkan sebelum penciptaan. Jadi sebelum penciptaan, manusia itu sudah dirancangkan ya supaya selamat. Itu Yesaya 9 ayat 5 sampai 6, Yesaya 46 ayat 9 sampai 11, Efesus 1 ayat 4, dan banyak lagi ya. Ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya YHWH Elohim ini sangat mengasihi dunia, sangat mengasihi manusia, supaya jangan ada satupun yang dibinasakan. Tetapi pilihan ada di tangan manusia itu sendiri. Semua kejadian di dunia ini yang terjadi sudah diberitakan oleh Yahweh, sehingga tidak ada kejadian yang datang tiba-tiba. Ya, sebagaimana kita lihat ya, mengenai yang namanya begitu banyak ya kejadian seperti air bah, Sodom dan Gomora, ya, terus Bani Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, terus Niniwe, bahkan juga kelahiran Adonisua, kematiannya, dia bangkit, dia naik ke Samain, dan Roh Kudus turun. Itu semua diberitahu. Tidak ada satupun yang tidak diberitahu. Semua diberitahu ya. Jadi seperti kemarin ya, rapture katanya tidak ada seorang pun yang tahu hari dan waktunya.
tidak juga malaikat, tidak anak, hanya Bapa yang tahu. Itu betul ya. Pada saat itu firman itu memang betul. Karena waktu itu Adonisua belum menggenapi firman-Nya. Sekarang Adonisua sudah ada di Samaim dan dia adalah Bapa itu sendiri. Artinya apa? Dia tahu. Kenapa diberitahu kedatangannya seperti yang kita lihat kemarin, yang kita dengar kemarin, fenomena seluruh dunia ya diberi penglihatan yang sama mengenai rapture. Makanya di Yoel 2 ayat 28 sampai 29 itu jelas. Pada masa itu ya, hari Yahweh itu, anak-anakmu, orang-orang mudamu, orang-orang tuamu, budak-budakmu, teruna-terunamu, dan hamba-hambamu akan diberi mimpi-mimpi dan penglihatan-penglihatan. Ya, jadi artinya apa? Ini kejadian belum pernah terjadi. Sekali lagi saya sampaikan ya, kejadian yang kemarin ini belum pernah terjadi sejak dari zaman Adam. Ribuan orang diberi penglihatan yang sama, itu belum pernah terjadi. Jadi hati-hati ya, kalau kau mengucapkan itu nubuatan palsu. Kalau ke satu dua orang mungkin kita bisa menguji dulu ya sebelum kita mengatakan itu nubuatan palsu. Karena berbahaya ya, berbahaya kalau kita mengucapkan kata-kata seperti itu. Karena manusia ini terlalu enak ya, terlalu enak, istilahnya berbuat salah tidak diapa-apain ya. Kalau zaman dulu, zamannya Bani Israel ya, waktu dibawa dari Mesir ke tanah perjanjian, itu salah dikit, itu langsung disambar api dari langit ya, langsung mati di tempat ya. Jadi itu sebelum ada Torah ya, sebelum Torah diturunkan pada saat itu ya. Jadi kalau yang namanya sekarang mau berbuat dosa 1000 kali pun dia tidak tahu itu dosa atau tidak. Dia menganggap itu biasa ya. Jadi hati-hati ya, supaya kita memahami ya. Lalu dikatakan Adonai Yeshua Mesia turun ke dunia dan menggenapi firman-Nya, yaitu melalui Torah dan juga kitab para nabi. Ini adalah Tanakh ya. Tanakh itu artinya Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Torah itu 5 kitab Musa, Nevi'im itu kitab para nabi, Ketuvim itu adalah pujian, penyembahan, atau mazmur-mazmur ya. Ini yang harus kita pahami ya. Semua peristiwa kedatangan Adonai Yeshua Mesia sejak kedatangan pertamanya itu digenapi ya. Adonai Yeshua itu lahir ya, kelahirannya di hari raya Pondok Daud atau hari raya Sukkot pada tanggal 15 Tisri. Inilah nanti tanggal 7 Oktober kita rayakan memasuki hari raya Sukkot. Tanggal 6 Oktober jam 6:01 itu sudah masuk ke 15 Tisri. Ya, artinya apa? Artinya disitulah mulai dihitung ya hari raya Pondok Daud, dan ini dirayakan selama 7 hari. Lalu dikatakan kematian Adonai Yeshua itu di hari raya Pesach atau Paskah pada 14 Nisan ya. Ini yang selalu saya sampaikan ya. Jadi kematian Adonai Yeshua HaMashiach itu pada hari raya Paskah. Dan dia masuk dalam kubur itu di hari raya Roti Tidak Beragi atau Yom HaMatzah pada 15 Nisan. Ini yang dikatakan ya. Makanya mayatnya diturunkan karena besok ada Sabat. Dan juga dikatakan Adonai Yeshua itu mati meninggal di hari Sabat Agung. Ada firman-Nya semua ya. Jadi kalau kita sudah menafsirkan ini berbeda, ya saya tidak tahu sumbernya apa lagi ya. Lalu dia bangkit di hari Buah Suluk Yom Habikurim pada tanggal 17 Nisan ya. Ini tepat di hari Sabat ya. Jadi artinya Adonai Yeshua itu menggenapi hari raya Buah Suluk. Tetapi yang harus kita pahami, penyembah Bapa Yahweh selalu mengidentikan, jadi kalau buah sulungnya berubah-ubah, maka kebangkitannya pun berubah-ubah. Yang benar itu adalah kebangkitan Adonai Yeshua itu sebagai buah sulung bagi kita. Artinya tidak mungkin berubah-ubah.
Dia bangkit tetap 17 Nisan. Dia mati tetap 14 Nisan. Lalu dia naik ke Samaim, itu setelah 40 hari dari kebangkitannya. Ya, itu saya hitung ya. Itu mulai dari penanggalan tahun 2023 sampai 2025 kemarin. Itu semua sama ya. Jatuhnya di 27 Iyar. Jadi waktu Adonisua itu naik ke Samaim itu tepat di 27 Iyar. Ruach Kodes diutus setelah 50 hari dari kebangkitannya itu tepat di 8 Siwan ya. Jadi kejadian ini mirip dengan turunnya Torah setelah di hari ke-50 dari Pesach atau Paskah. Tapi Safuor itu bukan Roh Kudus. Ini harus kita pahami ya. Hati-hati dengan pengajaran yang mengatakan Safuor itu adalah Roh Kudus. Bagaimana mungkin ya Safuor itu Roh Kudus? Roh Kudus itu ada setelah Adonisua menggenapi semuanya. Makanya sebelum dia naik ke Samaim, dia mengatakan, aku akan mengutus penolong yang lain dan dia akan menyampaikan kesaksian mengenai aku. Ya, jadi Safuor itu belum ada Adonisua ya, jadi tidak mungkin itu Roh Kudus ya. Yang diambil hanya hari ke-50-nya itu. Lalu hari raya Sangkakala yang kemarin 1 Tisri dan ini belum digenapi ya, nanti Sangkakala yang benar ya itu nanti dari Samaim. Lalu hari raya Pendamaian ini kemarin juga ya, baru kita lalui 10 Tisri. Ini hari raya yang belum digenapi ya. Jadi artinya apa? Inilah yang digenapi oleh Adonisua. Jadi Adonisua ini ya, makanya dia tadi katakan, aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Artinya termasuk kedatangan dia menjemput mempelainya, itu dia akan menggenapi Torah hari-hari raya besar tadi ya. Jadi tidak ada yang namanya tiba-tiba, tidak ada yang namanya kapan saja bisa datang, tidak ya. Karena rapture itu bicara persiapan. Rapture itu peristiwa terbesar dan harus dipersiapkan. Sebagai contoh ya, kalau presiden kita atau raja kita mau datang ke rumah kita menjemput kita, dia pasti kasih tahu, saya mau datang hari Senin, misalnya tanggal 1, jam sekian, misalnya antara jam 1 sampai jam 5 sore misalnya. Artinya apa? Kita harus bersiap-siap karena kita mau menyambut seorang presiden atau seorang raja. Apalagi kita menyambut raja di atas segala raja, mempelai kudus kita harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh ya. Tidak cuma sekedar yang namanya formalitas, bukan ya, tetapi harus seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menyambut kedatangannya ya. Kita harus pakai tubuh, jiwa, roh kita ya. Jadi segala sesuatunya, jadi tidak ada yang namanya topeng ya. Hati-hati kita ya. Jadi banyak orang di luar sana selalu mengatasnamakan seolah-olah dia bisa di-rapture karena saya kan percaya ya, tetapi Adonisua lebih tahu hatinya ya. Saya tidak mau menghakimi ya, karena hati itu Adonisua ya, Bapak Yahweh, Adonisua Ruach Kodes tahu hati setiap manusia, dan dia tahu apakah kita mengandalkan dia atau tidak. Dia sangat-sangat tahu. Makanya kenapa sampai 99% manusia di dunia ini tidak ikut di rapture, dan mereka nanti akan memasuki masa kesusahan besar. Dan ini sangat-sangat mengerikan. Ya, saya tidak menakut-nakuti, tetapi itulah firman yang disampaikan ya. Masa kesusahan besar itu sangat mengerikan. Lalu kita lihat ya ciri-cirinya. Bapak Yahweh Elohim memiliki perencanaan yang luar biasa. Sejak sebelum penciptaan, dia sudah merancangkan segala sesuatunya dan semuanya sudah diatur dari Samaim. Tidak ada rancangannya yang tidak dilakukannya.
atau digenapinya. Semua termasuk hukumannya ya. Hukuman seperti yang sudah ditetapkan untuk fallen angel, untuk masuk ke lautan api, itu pun sudah ada jadwalnya. Ya, jadi jangan dikira itu tidak terbatas, tidak ya. Itu sudah ada jadwalnya. Semua ada batas waktunya. Kita hidup juga ada batas waktunya. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi itu ya. Jadi dikatakan juga ya, semua kejadian di dunia ini yang akan dilakukannya selalu diberitahukan kepada manusia. Ya, itu yang tadi kita baca di Amos 3 ayat 7 ya. Kejadian apapun itu kalau tidak diberitahu dia tidak lakukan. Ya. Dia memberitahu karena dia akan melakukannya, ya. Dia beritahu kepada hamba-hambanya, kepada nabi-nabinya. Dan pada saat ini mengenai kedatangannya pada saat rapture itu diberitahu ke seluruh dunia, tidak memandang siapakah dia, apakah dia nabi, apakah dia hamba ya. Artinya ini diberitahukan kepada seluruh manusia. Tujuannya apa? Jadi sebenarnya kalau kita baca ya firman atau kita baca daftar Elohim ya, sebenarnya Elohim ini, YHWH ini sangat mengasihi manusia. Dia tidak ingin satupun ada yang dibinasakan, karena dia tahu itu sangat mengerikan. Makanya dia selalu memberitahu ya. Kita coba lihat ya, ketika air bah terjadi, Elohim, YHWH itu memberitahukan kepada Noah, dan yang diselamatkan hanya 8 orang, yang dibinasakan 1,5 miliar pada zaman itu. Tahun 1656 itu zamannya Noah ya. Ketika Sodom dan Gomora juga terjadi, Elohim juga memberitahukannya kepada Lot ya, dan yang selamat hanya 3 orang. Bani Israel yang akan keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian juga diberitahu melalui Musa ya. Hanya 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian yang lahir di Mesir, yang lainnya itu lahir di dalam perjalanan, lahir di padang gurun ya. Artinya apa? Artinya sangat sedikit ya orang-orang yang diselamatkan. Bahkan juga dikatakan Yunus juga diutus untuk menyampaikan bahwa Niniwe, kota Niniwe akan dibinasakan jika tidak bertobat. Namun Niniwe bertobat dan selamat, tidak jadi dihancurkan ya. Jadi bisa dibayangkan ya, Niniwe itu tadinya mau dihancurkan, makanya Bapak Yahweh mengutus Yunus untuk menyampaikan berita ini ya, seperti ketika air bah akan terjadi ya, atau Sodom dan Gomora ya, kejadian Sodom dan Gomora akan dibinasakan, tetapi kota Niniwe ya, penguasanya Niniwe itu bertobat, dan dia meminta seluruh warganya, rakyatnya untuk berkabung ya, bertobat, dan akhirnya tidak jadi dibinasakan. Sementara rapture juga sama ya, bahkan rapture itu adalah peristiwa terbesar dan juga diberitahukan kepada mempelai kudusnya. Ya, jadi kalau kita tidak pernah diberitahu mengenai kedatangan Adonisua, ya jangan coba mengarang-arang ya. Mungkin engkau sebagai seorang gembala, sebagai seorang pimpinan rohani, memang engkau memiliki karunia untuk belajar firman. Tetapi kalau engkau tidak disingkapkan, engkau tidak tahu apa-apa mengenai rapture. Ya, hati-hati ya. Jangan sembarangan ya. Karena ini diberitahukan kepada mempelai kudusnya. Dan itu ada tanda-tandanya ya. Saya tidak sampaikan lagi di sini ya. Ini ya yang selalu saya sampaikan yang mengenai 7 hari raya besar, yang tadi juga di atas sudah kita sampaikan. Inilah yang akan digenapi oleh Adonisua pada saat rapture, termasuk juga yang namanya hari Sabat. Ini lihat lagi ya diagram perkenapan 7 hari raya besar.
Sekarang kita sudah memasuki hari ke-6 ya. Lalu juga berdasarkan Torah yang belum digenapi dan yang sudah digenapi. Ini juga ya, tadi sudah kita bahas ya. Lalu persiapan ya, persiapan menuju pengangkatan atau rapture. Ini juga sudah kita bahas ya, bahwasanya apa yang harus kita persiapkan ya. Ini ada 7 ya. Jadi ini tidak main-main ya Bapak Ibu mempelajari Indonesia maupun mendengarkannya. Jadi itu ada proses ya, tidak serta-merta orang tiba-tiba tahu tapi terus langsung ya ngomong yang tidak-tidak ya, wah itu tidak benar ya. Jadi hati-hati ya. Karena apa? Karena sama seperti begini ya Bapak Ibu, kalau kita dekat dengan pimpinan, misalnya dengan presiden atau dengan raja, terus raja ini berbicara kepada kita, misalnya dia bilang, wah nanti raja atau presiden akan menaikkan misalnya penghasilan rakyat misalnya, terus kita ngomong gitu kan ke orang, wah tidak benar itu, bagaimana mungkin, emangnya dikira sedikit dana yang dikeluarin, kan banyak orang begitu kan, protes. Padahal orang ini sudah diberitahu sama presiden, sama raja, tapi nggak percaya. Sama ya, seperti ini juga ya, saya juga dulu tidak tahu apa rapture itu, tidak tahu rapture itu kapan terjadi. Tetapi ketika dia datang, sampai 2 kali dia datang, ya, saya sudah sampaikan ya di dalam kesaksian ya, baik itu di media online kita ya. Jadi ketika dia datang itu, semua orang-orang di sekitar saya, baik yang saya kenal maupun tidak saya kenal, tidak mau bangun menyambut kedatangannya. Saya tidak usah cerita ya, siapa-siapa saja mereka itu. Ya, mereka orang-orang besar, orang-orang hebat dalam pelayanan di negara ini, bahkan juga termasuk 10 besar dunia. Tetapi mereka tidak mau menyambut Adonis itu datang. Yang bangun hanya orang-orang muda yang saya tidak kenal. Tetapi dikatakan mereka bangun karena engkau berteriak. Jadi kalau saya tidak berteriak, gimana Tuhan? Saya bilang, kalau engkau tidak berteriak, mereka tidak bangun. Saya kaget, ya. Makanya kenapa saya harus berteriak? Berteriak itu artinya memperingatkan, ya. Lalu kesimpulannya adalah semua firman dan janji-janji yang diucapkan oleh Elohim YHWH sejak sebelum permulaan dunia sampai kesudahan zaman itu pasti ditepati dan digenapi olehnya, ya. Semua kejadian yang menimpa dunia atau manusia sejak dari awal dunia melalui orang yang dipilihnya atau melalui nabi, hamba, mempelainya. Artinya tidak ada kejadian tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Semuanya pasti diberitahu. Rapture itu sudah diberitahukan kepada manusia, yaitu melalui penglihatan, melalui mimpi atau NDA atau penyingkapan sejarah dunia dan tanda-tanda supaya manusia bersiap-siap. Ini yang harus kita pahami, ya Bapak Ibu mempelajari Indonesia maupun mendengarkannya, bahwasanya setiap janji, setiap firman yang diucapkan itu pasti digenapi dan ditepati, dan tidak mungkin itu tiba-tiba, ya. Jadi rapture juga tidak ada istilahnya tiba-tiba, karena kalau diberitahukan saja 99% tidak di rapture, bagaimana kalau yang namanya tiba-tiba seperti yang saya alami, ya. Saya juga sekitar 5 tahun yang lalu tidak tahu apa itu rapture. Saya juga menganggap itu peristiwa biasa, ya. Tetapi ternyata rapture itu adalah peristiwa luar biasa, peristiwa yang dahsyat, ya. Makanya tadi dikatakan, ya, banyak yang diberitahu itu melalui mimpi, penglihatan, ya. NDE itu near death experience, inilah orang yang sudah mengalami kematian secara medis, baik itu pesawatnya jatuh, kena bom, ya, terus parasutnya tidak mengembang, dan dia juga meninggal karena penyakit dan sebagainya.
itulah yang dibawa ke Samaim ya. Jadi jangan kita mengatakan Samaim itu punyanya Satan, hati-hati. Sekali lagi saya sampaikan, hati-hati. Kalau engkau mau diselamatkan, engkau bertobat. Lalu mengenai pengingkapan ya, dan juga sejarah dunia. Sejarah dunia tadi itu ya, bahwasanya air bah terjadi tahun 1656 ya. Dan juga seperti yang saya sampaikan, Yakub itu mengawini Rahel di umur 77 tahun. Dan Ishak mengawini Ribka itu di tahun 2025 sebelum Masehi. Ya, artinya apa? Semua ini sudah disingkapkan. Kita tinggal menunggu tanda-tandanya ya. Dan tanda-tandanya ini memang kemarin juga belum terjadi ya, belum diperlihatkan kepada kita ya. Tetapi apapun itu ya, kalau memang waktunya ya, khususnya jadwal yang sudah ditetapkan oleh Bapak Yahweh atau apa yang sudah dinyatakan oleh Adonisua, maka itu pasti terjadi ya. Dia akan datang untuk menjemput kita, mempelai kudusnya, supaya kita masuk ke Samaim dan hidup bersama-sama dengan YYH di Yerusalem baru selama-lamanya. Itulah dakwah Elohim pada kita di Sabat Shalom ini, Shalom yang mulia ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Aba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonisua Masya Wirokodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelainya di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya, amin.